Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Kita lanjut pengajian di masih di ini ya, tentang Rasulullah, istri-istrinya, ini hikmah dan tujuan beliau berpoligami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazawaju, adapun istri-istri Nabi biaksara min arbaatin, yang lebih dari 4, jaizun, ialah diperbolehkan, lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu, karena hal tersebut ya, jawaz biaksara min arba'ah min khasaisihi, termasuk dari kekhususan ya, atau hak-hak istimewa yang dipunyai oleh Nabi ya. Karena kama, sebagaimana keterangan, ana min khasaisihi, sesungguhnya sebagian dari kekhususan atau keistimewaan ya, yang diberikan Allah kepada Nabi, dan juga akduhu, adapun atau apa akadnya Nabi itu, bila syuhudin, tanpa ada saksi, wala waliyin, dan tanpa ada wali. Jadi kalau Nabi menikahi perempuan itu nggak perlu saksi, nggak perlu wali. Itu kan, itu keistimewaan atau kekhususiyah yang ada pada diri Nabi. Beda dengan umatnya. Umatnya itu boleh poligami tapi tidak boleh dari 4. Kalau Nabi boleh. Ya, sama kalau nikah, Nabi itu nggak usah pakai saksi, nggak usah pakai wali. Kalau umatnya harus pakai wali, harus pakai saksi. Itu bedanya Nabi sama umatnya ya. Karena Nabi punya keistimewaan sendiri. Dan pernikahan-pernikahan Nabi itu semuanya atas perintah Allah, atau nas, atau keterangan-keterangan yang memang langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sembarangan. Kalau umatnya beda. Umatnya dibatasi, terus kalau akad ya harus ada saksi dan wali. Wa'tarada, dan berkeberatan atau menolak ya. Wa'tarada, dan berkeberatan ba'dul mustarsyikin, atau sebagian orang orientalis ya, wal masihin, dan para orang-orang Nasrani ya, wal masihiyin, dan para orang Nasrani, ala ta'addudi zaujati, keberatan atau menolak atas banyaknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahamu, dan juga mereka menuduh ya, kepada Nabi, bi'annahu, kepada sungguhnya Nabi itu, karena ada apa, siapa Nabi, rajulan syahwanian, ialah seorang laki-laki yang berhasad besar atau hipersek. Ya, jadi orang orientalis, orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang Kristen ini ya, itu menuduh Nabi itu sebagai rijal syahwani ya, atau seorang lelaki yang hipersek, padahal tidak seperti itu. Itu hanya tuduhan aja, tuduhan keji ya kepada Nabi Muhammad. Hasya lillahi, dan semoga Allah melindungi Nabi, ayakuna, kepada sungguhnya ada Nabi tersebut, kadzalik, ialah seperti yang dituduhkan. Semoga Allah melindungi Nabi ya dari hal tuduhan-tuduhan tersebut ya. Fainahu, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak ada siapa Nabi, lidafi syahwani, ialah orang yang menolak atau mencegah dari syahwat yang besar. Jadi Nabi itu menikahi istri-istrinya walaupun banyak atau berpoligami, itu bukan karena syahwat saja, bukan karena syahwat seperti manusia biasa, bukan, tapi ada tujuan tertentu. Jadi tuduhan-tuduhannya orang orientalis, orang-orang Nasrani itu nggak benar ya. Bali hakamin, bahkan akan tetapi, ini balnya, akan tetapi, istidrok ya, akan tetapi lihakamin wa agrodin, untuk beberapa hikmah ya, agrodin, dan beberapa tujuan.
Jadi Nabi berpoligami itu nggak sembarangan, ada hikmah dan tujuannya. Min hiya ila dari sebagian hikam wa agrad, sebagian dari tujuan dan hikmahnya itu satu, ayu jada, ditemukan bainahu di antara Nabi SAW wa baina ashabi, dan di antara sahabat-sahabat Nabi wa kibari qaumihi, dan pembesar kaumnya Nabi, silatun qawiyatun, apa silah ya, hubungan qawiyatun yang kuat, biwasitatul musaharati, dengan perantara musaharah, besanan. Jadi karena Nabi menikahi Siti Aisyah, ya kan, anaknya Abu Bakar. Nabi menikahi apa? Dan sahabat Umar, sahabat Utsman menikahi ini ya, menikahi si Zainab dan Ummu Kulsum, dua putri Nabi. Ya, jadi kan menantuan. Sayyidina Ali menikahi Siti Fatimah, jadi menantu. Nabi menikahi anaknya Sayyidina Umar, jadi besan, seperti itu. Jadi metoha atau mertua. Yang hubungan-hubungan begini ini yang menguatkan atau membentuk ikatan kuat ya, ikatan kekeluargaan, ikatan persaudaraan saudara menantu gitu, menantu atau besan, hatta yashula, sehingga memudahkan alih atas Nabi itu solhum, apa menjalin hubungan dengan mereka, para sahabat dan kibar ini, para pemimpinnya itu, pemimpin kaumnya, fi qadaya mukhtalifatin, pada keputusan-keputusan yang berbeda-beda. Jadi kalau keputusan ini didelegasikan ke siapa, atau keputusan ini diambil untuk siapa yang cocok nih menjalankan amanatnya atau menyampaikannya, Abu Bakar kah, Umar kah, Ali kan enak. Kalau ada keputusan yang seperti ini, siapa yang menyampaikan, siapa yang ini, siapa yang menjalankan, kan enak. Kalau udah sama-sama masih ada hubungan keluarga, kerabat, itu kan enak, lebih enak ngomongnya. Ma'adami hijabi, tanpa adanya penghalang. Wahadzara pun ini, kemudahan atau yang diperoleh ini, mimma yusaidu, ya, termasuk sesuatu ya yusaidu yang bisa memudahkan siapa Nabi lidifai, untuk mempertahankan an mabdaihi, atas dasar-dasar atau dari dasar-dasarnya emak asami, yang tinggi ya. Jadi kemudahan-kemudahan ini juga dimaksudkan untuk membantu Nabi mempertahankan ajaran Islam ya, yang bernilai tinggi ini. Selain itu, wa nasri da'watil islamati, juga menasyar ya, menyebarkan ya dakwah Islamiyah. Jadi salah satu alasan ya kenapa Nabi poligami itu adalah menjalin silaturahmi atau hubungan kuat dan perantara hubungan besan ya, mertua besan gitu, sehingga memudahkan untuk menentukan atau ya, mengambil keputusan tanpa ada halangan, terus mempertahankan ajaran Islam, juga menebarkan dakwah Islamiyah, seperti itu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua atau hikmah yang kedua, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun hayat kehidupannya Nabi itu, durusun li ummatihi, ialah mengajar umatnya, wa qudwatun hasanatun, dan juga merupakan suri teladan yang baik. Nah, karena posisinya Nabi itu, Nabi itu muallim ya, Nabi itu pengajar umatnya, dan contoh juga. Jadi udah mah guru juga dicontoh. Wa fi tajawuzi, dan ialah di dalam pernikahan Nabi SAW, pihak min arbaatin, dengan perempuan lebih dari 4, itu manfaatun kabiratun, adapun manfaat yang besar, li umatin,
lil ummati untuk umatnya. Kayak yang kulna supaya atau sehingga yang kulna meriwayatkan siapa istri-istri Nabi itu ilaina kepada kita, meriwayatkan apa kepada sesuatu ya ta'alaku yang berhubungan apa bihayatihi dan kehidupan Nabi al-yawmiyati yang bersifat keseharian. Jadi dengan Nabi menikahi beberapa perempuan, banyak perempuan, lebih dari 4, jadi kehidupan Nabi itu bisa direkam oleh istri-istri Nabi ya, sehingga meriwayatkan tentang kehidupan Rasul sehari-hari. Itu diantara fungsi atau tujuan berpoligami ya. Kama annahuna, kama sebagaimana keterangan annahuna sungguhnya mereka itu arafu ialah lebih mengetahui bidzalika dengan kehidupan Nabi. Karena ya hidup berdampingan sehari-hari pasti mereka lebih tahu isi-isinya tentang Nabi Muhammad. Seperti itu. Wa naqla riwayati dan juga menukir riwayat ya. Wawunya atop dari sini. Ini. Dan juga menukir riwayat atau hadis ya. Fi hajati untuk satu kepentingan ila ta'adidihim kepada ila ta'adudihinna kepada berpoligami dipoligaminya mereka ya. Jadi memang riwayat Nabi tentang poligami itu ada riwayatnya sehingga bisa ditiru umatnya, cuman ada batasannya tadi ya, seperti itu. Umatnya cuma 4 ya. Dan juga riwayat-riwayat yang ada dalam kehidupan kesehariannya direkam oleh istri-istrinya Nabi. Jadi naqlu riwayah atau periwayatan tentang perilaku Nabi keseharian itu dibutuhkan ya. Karena kalau banyak yang meriwayatkan artinya istri-istrinya itu kan banyak, berarti riwayatnya jadi banyak gitu. Itu perlu. Fakam min hadisin, maka berapa banyak dari hadis yang ada apa hadis itu ilaina kepada kita min huma berasal dari para istri Nabi. Kan Siti Aisyah itu kan salah satu ya. Salah satu periwayat hadis yang paling banyak Siti Aisyah tuh di samping Abu Hurairah sama Ibnu Abbas. Yang paling banyak Siti Aisyah kalau dari istri-istri Nabi. Artinya dengan Nabi itu berpoligami, jadi kehidupan Nabi itu bisa direkam. Dan hadis-hadis tentang kehidupan wanita, tentang rumah tangga itu bisa sampai ke kita nih, bisa diriwayatkan karena peran istri-istri Nabi. Wabidzalika, oleh karena itu, karena Siti Aisyah dan istri Nabi itu meriwayatkan hadis, kita jadi tahu ahkaman kepada hukum-hukum tata alaku yang berhubungan apa hukum tersebut bihayatihi dengan kehidupan Nabi al-mansiliyati yang bersifat rumahan ya, yang disebut yang ada di rumah, wal muasyarati az-zaujiyati dan hubungan suami istri. Jadi kehidupan rumah tangga, kehidupan interaksi antara suami dan istri dengan terus pertanyaan pertanyaan istri tentang hal ini itu dalam rumah tangga itu bisa ketahuan karena direkam atau diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Contoh dan yang kehidupan model gitu juga wal gusli dan cara mandi, wal haidi ya, dan head. Jadi kalau nifasi dan nifas, kalau berhubungan dengan hukum mandi gede seperti gimana, terus hukumnya haid, nifas segala macam yang berhubungan dengan fikih nisa itu juga bisa terekam dari riwayat-riwayat istri-istri Nabi seperti itu. Wa ma ila dzalika dan sesuatu ila dzalika yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Maksudnya hal dengan ya hukum dengan
kehidupan Nabi ya, dan hikmah-hikmahnya. Fakunna, maka mereka itu, istri Nabi itu awanan ialah lebih atau lebih membantu ya lahu kepada Nabi, awanan membantu ya. Mereka itu awanan lebih membantu ya lahu kepada Nabi SAW ala qiyami atas menjalankan ya. Untuk menjalankan bima akramahullahu, bima dengan sesuatu akramahu yang memuliakanhu kepada Allah, siapa Allah, bihi kepada akramahu yang memuliakanhu kepada Nabi Allah siapa Allah, bihi dengan emak. Nyatanya min tablighi risalati, dari tablighi risalah, menyampaikan risalah kenabian. Jadi para istri-istri Nabi juga membantu Nabi untuk menyampaikan risalah kenabian. Ya, isi risalah kenabian ya isinya diantaranya syariat Islam. Bagaimana caranya sholat, bersuci, segala macam ya. Itu kan banyak riwayat-riwayat dari Siti Aisyah, istri Nabi. Itu. Di antaranya itu. Jadi risalah-risalah kenabian yang berhubungan dengan syariat, kewanitaan, hubungan rumah tangga, dan sebagainya bisa diriwayatkan. Wadail amanatir, dan juga melaksanakan amanat ya, amanat Allah untuk mengajari umatnya ya, amanat ya, untuk amanat ini kerasulan ya, menyampaikan tabligh ini, wa ta'limil muslimina, dan juga ya ini mengajari muslim dinahum kepada agamanya ya, termasuk di dalamnya ya ketika Nabi mengajari istri-istrinya, otomatis kan istri-istrinya bisa meriwayatkan hadis. Nah, hadis ini kan otomatis isinya contoh ya, dan perintah-perintah yang sifatnya syariat ya, yang menjadi syariat gitu. Nah, hadis itu kan menjadi syariat, balik perkataan, perbuatan, atau penetapan menjadi hukum-hukum syariat. Jadi muslim itu diajari atau hadis-hadisnya banyak juga dari istri-istri Nabi. Nah, itulah fungsi Nabi berpoligami, hikmah dan tujuan Nabi berpoligami. Bukan hanya cuman yang seperti dituduhkan oleh orientalis itu, bukan. Karena riba hipersek, bukan, tapi karena tujuan-tujuan tertentu. Yang itu ya diantaranya untuk membantu menyebarkan risalah, merekam kegiatan-kegiatan keseharian Nabi sehingga umatnya bisa belajar dan mengikutinya. Seperti itu. Nomor 3, antara hikmah dan alasannya, aksaru zawjatihi, adapun kebanyakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimatun ialah seorang muslimah, qalba ayyakunna, sebelum ada mereka tahu berada di pangkuan atau menjadi istri Nabi, seperti itu. Jadi sebelum menikahi Nabi itu rata-rata mereka sudah muslim ya, sudah muslimat. Qad faraqna azwajahunna, dan juga selain sudah muslim, qad faraqna, dan juga telah mencerai kepada mereka azwajahunna, siapa suami-suami mereka. Jadi istri-istri Nabi itu sebelum dinikahi Nabi rata-rata janda ya. Hanya Siti Aisyah aja yang perawan, sisanya janda semua. Fali ajli alla tata'atola hayatahunna, dan juga karena alla tata'atola, supaya tidak sendirian ya, hayatuhunna, kehidupan para istri-istri Nabi itu setelah menjadi janda, jadi nggak sendirian. Ihtadonahunna, dan juga Nabi juga menjaga ya, atau melindungi ya, atau memeluk Rasul kepada mereka. Rasul, siapa Rasul, liri ayati Rasul sallallahu alaihi wasallam, liri ayatihinna, untuk menjaga mereka. Jadi selain Nabi selain Nabi menikahinya supaya janda-janda itu enggak
sendiri hidupnya juga memberikan perlindungan ya untuk menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik seperti itu. Jadi nggak sembarangan ya. Bahkan ada beberapa bahkan rata-rata ya Nabi menikahi janda-janda itu karena perintah Allah. Yang ada yang langsung dinas ya. Seperti itu. Langsung diabadikan Quran juga ada. Wahal mimumkinin, nah ini alasannya. Alasan atau jawaban dari tuduhan para orientalis yang menyatakan Nabi itu hypersex. Jawabannya apa? Wahal mimumkini, apakah mungkin ayuqala bisa dikatakan innahu kepada kesungguhnya Nabi Muhammad rajulun syahwaniyun, merupakan seorang lelaki yang hiperseks. Faqad kana fi badi amrihi, sementara ada fi badi amarihi, pertama kali Nabi diperintah tazawwaja, Nabi mengawini Khadijah radhiyallahu anha, kepada Khadijah radhiyallahu anha alati umuruha yang adapun umurnya Siti Khadijah itu arbauna sanatan 40 tahun. Bagaimana mungkin Nabi bisa dikatakan hypersex sementara ketika Nabi diperintah untuk menikah, Nabi menikahi janda umur 40 tahun, sementara Nabi itu 25 tahun. Kalau hypersex nggak mungkin lah nikahi janda udah 2 kali, umurnya lebih tua 15 tahun dari Nabi. Ya nggak mungkin. Kalau hypersex pasti nyari yang muda, yang lebih ya nyari yang lebih muda lah, nyari perawan pasti. Tapi ini kan enggak. Nabi malah menikahi janda 40 tahun. Udah nikah 2 kali, umurnya lebih tua 15 tahun dari Nabi. Ya, dengan logika ini aja gak masuk kalau ada tuduhan Nabi hypersex. Wa ma'adzalika, dan beserta hal itu lam yatazawwaj, tidak pernah menikah lagi siapa Nabi gairoha kepada selain Siti Khadijah. Ila antufiyat, sampai meninggal siapa Siti Khadijah. Hatta haza, sehingga sampai umurnya Nabi khamsina sanatan, 50 tahun. Kala, pastilah nggak gitu. Pasti ya, tidak sama sekali Nabi melakukan atau dituduh sebagai hypersex, karena di samping mau udah nikahi janda 40 tahun, udah gitu Nabi nggak pernah poligami lagi sampai Siti Khadijah meninggal. Sampai Nabi hampir umur 50 tahun. 25 tahun Nabi sama Siti Khadijah. Siti Khadijah ya. Nabi kan 25 ya. Nabi 25 menikah. Ketika Siti Khadijah meninggal sekitar umur hampir 50 tahun. Berarti anggap 25 tahun. 25 tahun loh. Nabi menikah Siti Khadijah tanpa poligami. Nah, gimana kalau di ngomongin hypersex? Sampai umur 5 tahun dari 25 sampai Siti Khadijah meninggal, nggak pernah poligami, hypersexnya di mana? Kan nggak masuk tuduhan itu ya. Oke. Itu tuduhan itu terbantahkan. Wabil idopati ila dzalika, dan didasarkan oleh keterangan di atas, 3 keterangan alas atau 3 alasan di atas ya. Mata yakunu, ketika ada li rasuli, atau kapan ada ya, li rasul bagi rasul faragun warohatun, dari hal-hal yang disebutkan di atas. Rasul tuh mana ada faragun warohah, waktu kosong, waktu istirahat. Faragun waktu kosong, warohatun waktu istirahat. Dengan segitu banyaknya kegiatan Rasul, tanggung jawab dan sebagainya, mana ada waktu kosong, waktu istirahat
Rasul hatta yatamata, sehingga Rasul ini bersenang-senang ya bizaujatihi dengan istri-istrinya Rasul. Dengan segitu banyak kegiatan Rasul, secara logika juga nggak mungkin Rasul tiap hari senang-senang doang sama Rasul sama istri-istrinya karena istrinya banyak. Enggak gitu. Bahkan karena ada siapa Nabi SAW fi jihadin mustamirin, pada jihad, kondisi jihad yang terus menerus. Jadi memperjuangkan Islam dari awal Nabi hijrah terus diusir segala macam, isinya perang, gangguan dari kaum kafir Quraisy, dari yang lain, Bani Yahudi, dari Yahudi Madinah, dari mana deh, dari orang-orang munafik, kan isinya cuman diganggu terus, diperangi, diganggu lagi, perang lagi. Jadi isi seperti itu tuh, hal-hal itu. Selain itu, Nabi juga sehariannya fi nasri dakwah ya, jihadin mustamirin. Coba jihad yang terus menerus fi nasri dakwah untuk menyiarkan agama ini, menyiarkan dakwah Islam, mukafahatil a'da'i, dan juga menghadapi musuh-musuh Nabi. Jadi nggak sempat lah Nabi bersenang-senang terus tiap hari sama istri-istrinya, karena tugas Nabi itu banyak, terus menerus lagi, jihad lah, dakwah, menghadapi perang, menghadapi musuh-musuh Islam. Jadi nggak mungkin Nabi hipersek itu gara-gara tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal tuh, nggak mungkin. Wakana, dan ada siapa Nabi ma'azalika, beserta itu, artinya Nabi itu melakukan jihad terus menerus. Ya ta'abadu juga Nabi itu beribadah ya, ana al-laili, di malam hari, di tengah malam ya, wa atrofan hari, dan juga di siang bolong. Jadi nggak mungkin Nabi itu terus bersenang-senang dengan isi-isinya, karena Nabi itu kerjanya ibadah baik di malam atau di siang hari, ya nggak bisa lah. Kapan ada waktu istirahat yang panjang tuh kayak kita nih holiday itu? Nggak ada, Nabi nggak gitu. Healing itu nggak gitu Nabi. Isinya Nabi itu ya dakwah, ngadepin musuh, ibadah tiap malam, siang. Jadi walaupun isinya banyak, nggak sempat melakukan hal-hal yang di luar itu. Walam tashgilhu, dan walam tashgilhu, dan tidak menyibukkan hu kepada Rasul atau pada Nabi, kasratu zaujati, apa banyaknya istri Nabi ini, an ibadati rabbihi, untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi walaupun isinya banyak, istri-istrinya itu nggak membuat Nabi sibuk ya, terus jauh dari ibadah. Tetap Nabi itu nggak gitu. Nabi tetap ibadah walaupun isinya banyak. Jadi isinya itu nggak ngerepotin lah istilahnya. Wal qiyami biwajibati risalati, dan menjalankan kewajiban risalah kenabian. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan ya. Isinya banyak terus jadi repot, nggak jadi ibadahnya terhalang atau terkurangi, risalahnya tidak tersampaikan, nggak gitu. Nabi tetap melaksanakan ibadah siang malam, risalah tetap disampaikan. Wa nuhudu bi'a'ba'id da'wati, dan terus menggelorakan ya, mengangkat ya, bi'a'ba'id da'wati, dengan tanggung jawab dakwah. Wa jihadi, dan juga jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Samping itu ya terus menggelorakan atau menanggung ya tanggung jawab dakwah, juga jihad ya, memimpin perang, memimpin apa, strategi segala macam. Jadi istri-istri Nabi walaupun banyak tuh nggak ngaruh, nggak mengganggu konsentrasi Nabi di dakwah Islam, kewajiban menyampaikan risalah, bahkan perang sekalipun. Karena memang Nabi sudah disetel ya, sudah disetting, satu maksum, kedua
punya keistimewaan, yaitu Siddiq, amanah, fatonah, sifat-sifat seperti itu. Jadi manusia tapi tidak seperti manusia biasa karena maksum, kedua juga punya sifat-sifat yang mantap, yang sempurna ya. Sebagai manusia itu insan kamil. Amanah, tabligh, fatonah. Jadi risalah dia tuh dipercaya, tablignya jalan, amanah yang dipikulnya juga dilaksanakan, juga mempunyai kecerdasan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Seperti itu ya. Hakadha, oleh karena itu, lina alama, supaya kita tahu, anahum, kepada sungguhnya para orientalis itu, atau orang-orang Nasrani yang menuduh Nabi rijal syahwani atau hipersek itu, anahum, kepada sungguhnya mereka, yaftaruna, itu melempar fitnah ya, atau menyebarkan ya, memfitnah alaina, atas kita, al-kizbah, kepada kebohongan. Jadi mereka itu melakukan itu supaya kita kena fitnah atau kena provokasi dari mereka ya, tentang kebohongan yang mereka sebarkan atas nama Nabi. Jadi Nabi dituduh ini itu untuk menjatuhkan wibawa atau muruah Nabi. Makanya mereka itu tidak akan pernah berhenti untuk memfitnah ya Nabi, seperti Nabi pedofil, Nabi hypersex, segala macam fitnah-fitnah keji yang ditujukan kepada Nabi oleh orang-orang orientalis. Makanya jangan sampai kita percaya sampai mengikuti fitnahan-fitnahan mereka, nauzubillah ya. Walaisa, dan tidak ada zalika, fitnahan tersebut, fi hadzal majali, di kesempatan Hasab saja. Jadi mereka memfitnah Nabi itu bukan di kondisi atau di sisi Nabi poligami saja, bukan dari segi poligami aja Nabi dituduh pedofil, Nabi karena menikahi Aisyah kecil, atau Nabi poligami dari 4 dituduh hypersex. Itu bukan di situ aja mereka memfitnah Nabi itu. Balahum syattal majalati, balahum, bahkan bagi mereka, syattal majalati, beberapa kesempatan ya, allati yadrujuna, yang mereka perlahan ya, fiha, di dalam majal tersebut, mabadi'ahum, kepada prinsip-prinsip dasar mereka, al-haqidata, yang bersifat kebencian ya. Nah, di lain kesempatan mereka juga, di banyak kesempatan juga mereka memasukkan ya perlahan-lahan konsep-konsep mereka ya. Mabadi itu bisa jadi dasar-dasar atau konsep-konsep dasar mereka yang memang isinya itu kebencian ya, didarasuli, kepada, atau hadikoti didarasuli, yang bertentangan dengan Rasul. Artinya mereka memang punya kecenderungan, punya misi untuk menjatuhkan marwah Rasul di mata umatnya. Seperti itu. Wa umatihi al-islamiyati, dan umat Islam ya, umat Rasul al-islamiyati, yang beragama Islam. Jadi memang umat Rasul itu mau dijatuhkan, mau dipitnah, ke Rasulnya juga dipitnah, umatnya juga dipitnah dengan tuduhan-tuduhan yang mereka buat sendiri, atau kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Seperti itu ya. Nah, kita perkuat akidah. Pentingnya ngaji akidah tuh di sini. Biar kita punya pegangan yang jelas.
oh akidah saya ini seperti ini, saya pegang teguh, gitu. Tidak gampang terombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran orientalis, para sarjana-sarjana barat, orang-orang yang punya hasud ya, yang punya niat jelek atau punya kebencian yang mendalam kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Seperti itu ya penjelasan tentang hikmah dan tujuan-tujuan Nabi berpoligami. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.